Rakyat itu harus punya catatan hitam. Jadi harus ada proses ya Bang Fahri ya? Iya. Seliberal-liberalnya Amerika, ya, moralitas itu tetap dikedepankan. Coba. Itu sekelas Amerika. Nah, kalau Indonesia gimana nih? Nah, Indonesia ini kan katanya negara berketuhanan yang Maha Esa. Nah, bisa saja korupsi itu bismillahirrahmanirrahim, korupsi. Pada saat itu sumber untuk menjadi pejabat itu pendapatannya itu paling banyak tuh di sektor jasa konstruksi, di rekanan-rekanan. Misalnya setiap SPK itu dulu kan menjadi rahasia apa Prof? Setiap SPK itu dapat potongan 10-15%. Itu sesuatu yang melanggar hukum tapi diterima oleh semua pihak. Kita banyak melihat kasus kasus korupsi mulai pejabat dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Nah, itu gambaran bahwa mereka sekarang didistribusi kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita hadir dalam catatan akhir 2022. Kita ingin melihat apa saja peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2022 yang berhasil terekam dalam ingatan publik dan tercatat dengan baik di sejumlah media di Kalimantan Selatan, terutama di media kita, di media online di jejakrekam.com misalnya. Kalau kita melihat sepanjang tahun 2022 ada banyak peristiwa yang kemudian menjadi perhatian publik. Pertama ada soal peristiwa hukum misalnya, ada sejumlah kasus korupsi di Kalimantan Selatan. Di 2022 ada vonis terhadap mantan Bupati Hulu Sungai Utara, kemudian ada kasus korupsi sejumlah kepala desa di Kalimantan Selatan yang lagi-lagi berperkara karena urusan pengelolaan dana desa. Kemudian terakhir yang sekarang masih bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin soal bagaimana persidangan kasus korupsi gratifikasi yang kemudian melibatkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Maming. Kemudian pada sisi yang lain kalau kita bicara lingkungan, ada banjir yang lagi-lagi juga terjadi di tahun 2022. Terakhir misalnya banjir yang terjadi di Kabupaten Banjar yang kemudian sekali lagi ini menjadi sebuah masalah serius di Kalimantan Selatan. Pada sisi lain ada persoalan politik, bagaimana kemudian hiruk pikuk sepanjang 2022 meski kita belum masuk pada tahun sesungguhnya, tahun politik, tetapi tahapan pemilu itu sudah berjalan. Bagaimana keriuhan publik soal pemilu, soal pilpres, pemilu legislatif sudah sangat terasa di Kalimantan Selatan. Kita akan bahas selain soal-soal yang lain. Sudah bersama dengan kita. Yang pertama ada guru besar dari Universitas Lampung Mangkurat, Profesor Dr. Hadin Mujad. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Baik dan sehat. Baik, ya. Kemudian juga hadir pakar komunikasi politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Mangkurat, ada Bang Fahri. Assalamualaikum Bang Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Kemudian juga seperti biasa sudah hadir juga pengamat kebijakan publik, pengamat pembangunan. Kalau kita bicara soal bagaimana pembangunan di Kalimantan Selatan, ada Bang Dr. Subhan Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Cuma belum ngopi lagi nih. Belum ngopi. Nanti kita sambil ngopi. Karena kita hari ini tempat yang berbeda. Iya, iya. Mungkin kalau penonton melihat background kita ini berbeda. Iya. Kalau biasanya kita kan di kafe atau di studio kita yang sebelah, ini tempat biasa dan kita berharap nanti akan ada banyak diskusi setelah ini. Bang, mengawali tahun 2000 berapa? Mengawali tahun 2023 kita berarti nanti ada wajah baru dalam ngopi kita. Bang, kita hari ini bicara tentang bagaimana refleksi akhir tahun. Tentu kan sebentar lagi kita akan masuk 2023. Ada banyak dari awal sih. Ada banyak peristiwa yang berhasil tercatat sepanjang tahun 2023. Ada hukum, ada ekonomi, ada politik, lingkungan dan segala macam. Kita ingin awali ke Prof. Hadir ya. Yang paling panas tuh kan. Yang paling panas. Karena ini masih bergulir. Ini masih bergulir soal sidang kasus mantan Bupati Tanah Bumbu dalam soal tambang itu masih bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor. Itu padahal baru yang besar-besar gitu lah. Iya. Belum yang kecil-kecil ini ya. Dan bahkan ini menjadi menarik juga, Prof. Satu minggu itu 2 kali sidangnya. Artinya kan ini menjadi sesuatu yang kemudian pada sisi yang lain juga menjadi perhatian publik. Bagaimana sebelum ini kan juga bagaimana reaksi masyarakat sangat luar biasa soal ini.
Prof, secara umum kalau kita bicara tentang peristiwa politik peristiwa hukum sepanjang tahun 2022 dalam pandangan dalam perspektif seorang Prof Hadin sebagai guru besar ilmu hukum seperti apa? Jadi ada dua dalil ya. Dua dalil yang kemarin saya kemukakan. Para ahli kriminolog itu mengatakan bahwa angka-angka kejahatan yang terkapar oleh publik itu sebetulnya tidak sedahsyat yang di bawahnya. Jadi itu artinya yang mampu yang terbuka itu sebetulnya di balik itu begitu banyak kejahatan. Nah, apa kejahatan yang ringan sampai yang berat. Ini termasuk korupsi lah. Termasuk korupsi. Karena itu saya katakan kemarin kan korupsi yang muncul itu kena sialnya aja. Kena sialnya. Bahkan kadang-kadang kita condong sengaja dipilih-pilih gitu kan. Jadi diarahkan yang nyata-nyata di depan mata ini korupsi, dipicingkan sebelah mata oleh. Ini banyak kita kasus yang sudah kita sampaikan ini datanya. Jadi tergantung karena tidak masuk sialnya, lepas. Jadi dana satu itulah. Jadi angka-angka yang ada itu belum menggambarkan bahwa angka-angka yang oleh yang muncul ke permukaan. Yang muncul misalnya angka di kepolisian, angka di pengadilan itu tidak menggambarkan bahwa sedemikian itulah kejahatan yang terjadi. Itu hanya angka-angka yang di permukaan. Ini terlalu kecil ya, Prof ya? Terlalu kecil, di bawahnya itu banyak kejahatan. Nah, jadi jangan dianggap kalau misalnya ini tahun ini menurun, kadang-kadang kan sering katakan. Nah, itu kamu pelase semua itu. Satu dari pertama. Yang kedua, kemarin juga ditanyakan waktu DPR itu kan, ini katanya dari atas, kan dari pejabat atas itu kan sampai bawah, ini korupsi. Itu kan tadi kan ada dari bupati sampai kepala desa. Nah, dalilnya tuh gini kan, Nang Lord Acton tuh mengatakan, ya kan, the power tends corrupt. Jadi setiap kekuasaan itu cenderung dikorup. Nah, jadi siapa yang memiliki siapa saja yang kebetulan memiliki kewenangan itu keinginan mengkorupsi itu besar. Punya potensi untuk itu kan. Potensi untuk korupsi itu kalau kaitan ini kan disalahgunakan. Iya. Nah itu kan bahkan ini ada kata-kata dari ajaran Hindu kan itu. Bahkan setiap orang kecenderungan menjilat tanunya. Yang tuh artinya anak merasai. Ada saya bahasa di kitabnya apa namanya tuh. Jadi kecenderungan manusia itu memang kita itu kayak kuda lah. Kuda tuh kalau ada tali kekang tuh liar. Nah itu gambaran lah dua dalil tadi. Nah sehingga apa yang terjadi hari ini itu gambaran seperti itu. Kita banyak melihat kasus kasus korupsi mulai pejabat dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Nah itu gambaran bahwa mereka sekarang didistribusi kekuasaan yang pada asalnya dalam pemikiran kan awal ini untuk mempercepat kesejahteraan. Kesejahteraan kan lalu kan didistribusikan ke bawah sampai ke desa-desa. Nah cuma mental bangsa kita belum siap. Jadi di kesejahteraannya berubah menjadi korupsinya didistribusikan sampai ke bawah. Ya, jadi bukan mendistribusikan ke kesejahteraan, tapi mendistribusikan peran untuk korup. Aduh. Prof, kan kita sering menyaksikan bagaimana misalnya kasus korupsi, KPK memamerkan tersangka dengan rompi oranye dan segala macam. Orang tuh kan tahu bahwa korupsi itu maling, korupsi itu jahat kan, Prof. Tapi orang tuh seolah-olah tidak pernah takut dengan itu, Prof. Sekarang misalnya di banyak instansi kan ada istilah zona integritas kan, Prof.
orang mengkampanyekan itu. Tapi apa yang salah dengan pendidikan kampanye kita? Misalnya apakah di kampanye Sebetulnya bukan ada yang salah. Jadi yang terjadi tadi kan kalau aparat penegak hukum itu konsekuen lah. APH-nya konsekuen. APH-nya konsekuen. Untuk nama ikat tali kuda ini tadi lah. Ya, kok konsekuen. Pokoknya tidak pandang bulu. Ada pengaruhnya. Jadi mereka yang lihat, oh ini nanti kalau diurus. Nah, berarti kembali ke yang tadi di awal katakan karena sial. Ya, lebih banyak kan berarti karena sial aja. Karena kan berarti karena mereka yang kena itu kan yang karena sialnya. Karena kebetulan kebuka kan, kebetulan terbongkar. Bahkan yang ya kadang-kadang kan sekarang ada pelemahan. Coba bayangkan. Para apa tuh kita kada bisa menyebut apakah kelompok koruptor atau kelompok oligarki lah, oligarki dalam bentuk sudah mampu melemahkan KPK, lihat kan. Kekuatan negara itu dilemahkan ya. Kan Mas Kakak, kita kan berjuang. Ini menarik nih Pak Prof. Ini motor kita diskusi ini kan. Ini kan tadi Pak Prof menyatakan KPK dilemahkan. Padahal kan untuk urusan korupsi ini sebelum KPK ada, ini kan menjadi tanggung jawab negara sebenarnya untuk menangani, sehingga muncullah lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan sebagainya. Mestinya kan tanpa KPK pun ini kan bisa ini artinya kenapa KPK hadir kan karena dianggap lembaga-lembaga ini kurang mampu untuk mengikat atau mengekang kemungkinan untuk berkorupsi itu tadi. Lalu muncul KPK, ternyata KPK digembosi juga nih kan. Nah artinya jangan-jangan nih pihak yang menggembosi mulai dari mohon maaf di mana di kepolisian, kemudian yang penegak hukum yang mestinya mengatasi persoalan korupsi, rupanya sejak dulu kemungkinan besar mereka sudah sama dengan diberlakukan seperti KPK yang saat ini dilemahkan lah tanda kutip seperti itu. Jadi kan asal mula dasar pemikiran hadirnya KPK itu kan dianggap dua penegak hukum ini kan lemah kan, kepolisian dan kejaksaan. Tapi terakhir mereka yang sini masuk lagi sini kan itu. Iya. Buat apa kan? Kayak yang sekarang kan itu ketua kepala polisi dari ketua kepolisian. Mau memindah orang kan? Akhirnya kan tersisih ya Yang awal-awal yang istilahnya itu relawan atau tokoh-tokoh sipil lah. Mereka yang ini kan komisi kan. Komisi lembaga independen yang hadir di luar rangka negara. Maka yang mereka yang duduk kan tokoh-tokoh utamanya tokoh-tokoh sipil lah. Nah sekarang diambil alih oleh mereka yang masih dinas, aktif, masih aktif. Duduk di situ. Kan akhirnya sama kembali lagi kan. Hanya kalau niatnya ingin memperkuat penegakan hukum, kenapa tidak di institusi awal? Iya. Misalnya kalau dia dari polisi ya sudah benahi di polisi, kalau dia dari jaksa benahi di jaksa. Mesti seperti itu ya, Prof. Ya memang di awal dia tuh kan dianggap ini lemah. Lalu kan dibangun yang independen kan dari masyarakat gitu kan namanya. Tapi pada perkembangan terakhir mereka yang diapihan masuk ke sana. Nah berarti ini kan artinya komitmen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya juga menjadi masalah. Kenapa misalnya memberikan celah mereka-mereka yang misalnya dulu di lembaga asalnya yang ada persoalan, lalu dilimpahkan ke lembaga baru yang sebenarnya lembaga baru ini mestinya bisa mengatasi persoalan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga lamanya ini. Iya harapan mereka. Nah jadi kan sebenarnya kan mengambil kebijakan terakhirnya ada pemerintah kan yang menentukan seperti itu. Bahkan banyak orang berharap ketika pelemahan itu mereka berhak pada presiden. Nah tapi ternyata presiden tidak berdaya. Nah itu jadi mereka berharap mereka berharap presiden mengambil alih, bertindak, bersikap gitu ya. Kata presiden kan ini kan lembaga yang tidak boleh diintervensi. Kan orang tahu semua kan. Nah jadi masih suram lagi penegakan. Kalau di daerah kita kayak apa nih?
Ya, nah sekarang kita ke daerah nih, Prof. Tadi kan banyak di nasional nih. Kalau kita di daerah di Kalimantan Selatan, kan kalau sekali lagi nih, kalau kita buka data berdasarkan catatan Parang Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Bang Berat, ada 48 kasus korupsi yang bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin. Itu jangan-jangan tadi yang dari Prof bilang, itu kan hanya angka kecil. Sesungguhnya di bawah itu lebih jelas lah. lebih besar lagi. Nah, Prof, seperti apa? Ya, itu kan sebagian ada yang dari KPK ada kan. Yang dari itu yang apa? Yang dari kejaksaan, dari kalau kepolisian sedikit kan, yang banyak dari kejaksaan. Jadi kejaksaan itu kan diberi tugas juga menyidik kasus-kasus korupsi, bukan hanya polisi. Nah ini jadi kejaksaan. Nah yang jadi menarik itulah kadang-kadang kita lihat mulai ada target, mulai ada Pak di target sekian gitu kan. Nah kadang-kadang kasihan kita melihat sebetulnya belum sampai ini kan menurut kita lah, pandangan kita belum sampai pada titik yang kita anggap sampai ke tingkat korupsi lah. Nah sudah di share karena target. Nah, karena target tadi menghitung target. Jadi karena ukuran kinerja sebuah institusi di situ. Ya, persis itu. Jadi itu kasihan orang ya, Bro. Kasihan orang. Memang kan seperti ini, Pak. Kami ini kan kecil-kecil mantan pengusaha. Jadi pengusaha itu mulai tahun 89. Jadi sudah 30 tahun lebih lah di sektor jasa konstruksi. Nah, itu kan sejak kita mulai belajar berusaha itu pola untuk menuju ke arah permainan yang mau diberantas itu sebenarnya selalu ada. Dan itu sampai sekarang tidak pernah bisa hilang. Nah, artinya memang ada yang kayaknya ada yang salah di kita ini kan. Bahkan kadang-kala orang yang berminat atau mungkin sangat serius untuk mengurangi itu, ini menjadi pihak yang kalah. Seringkali menjadi pihak yang kalah. Bahkan ada yang sebenarnya, yang kawan kita ada yang sampai sekarang nih, ada yang masuk sudah kan. Sebenarnya mereka tidak bersalah menurut kita, Pak Bro. Jadi kan seperti ada pihak tertentu menawarkan pekerjaan, pihak tertentu ini ya terkait dengan pemerintah lah, misalnya seperti itu. Lalu dia tawarkan, ini pekerjaan, ada kontrak. Misalnya seperti ini. Ada 30 paket kontrak yang nilainya satu paket itu misalnya 200 juta. Nah mereka langsung menawarkan nih, Anda mau nggak kerjakan ini? Dipotong misalnya yang 200 itu jadinya cuma 150. Ditawarkan kita sebanyak itu. Nah logika orang dagang, kita kan bisnis itu kan kurang lebih dagang. Mesti mikir, ini kan sebenarnya momen nih. Kalau misalnya tidak kita ambil, kan kita kesempatan untuk misalnya menjalankan operasional perusahaan dan lain sebagainya. Karena walaupun 150 kita hitung kan masih ada keuntungan. Misalnya dari 150 itu keuntungannya anggap aja 10%, 15 juta misalnya. Kan masih mending dikali 20 paket. Walaupun sebenarnya harusnya 200 juta nilai itu kan dipotonglah oleh mereka menjadi 150. Dan ini sejak dulu sampai sekarang ini masih terjadi. Tapi repotnya itu tadi tergantung nasib sia. Nah kebetulan teman kita itu sia. Padahal kan alasan mendasarnya kenapa dia mengambil itu karena daripada bisa kita gak punya kerjaan, daripada kita misalnya kada bisa menghidupin perusahaan dan membina perusahaan, kita ambil pekerjaan itu. Nah ini bayangkan dari 30 tahun kita dulu belajar berusaha 30 tahun. Ini bukan semakin menurun tuh itu. Jadi kalau misalnya ada yang menyatakan korupsi itu semakin menurun, itu berarti orang yang berhipotesis, berapa bahasanya berangan-angan lah. Bila ada seperti banyak Prof Hadin bilang tadi bahwa sebenarnya yang muncul ini kan hanya sangat kecil. Sangat kecil. Jadi korupsi ini tidak lepas dari persoalan semakin riuh pikuknya atau semakin glamornya perpolitikan, semakin misalnya menjadi diperebutkan, maka ini semakin hebat. Dulu di zaman kami, Pak, ini mungkin Pak Anu nanti yang lebih banyak paham soal kebijakan ini. Dulu di zaman kami, pada saat itu sumber untuk menjadi pejabat itu, pendapatannya itu paling banyak tuh di sektor jasa konstruksi, di rekanan-rekanan. Misalnya setiap SPK itu dulu kan menjadi rahasia apa Prof lah. Setiap SPK itu dapat potongan 10-15%. Itu sesuatu yang melanggar hukum tapi diterima oleh semua pihak.
tahu semua itu persoalan itu. Itu sudah tradisi. Itu sudah tradisi. Nah, saya kira pada saat menjadi kepala daerah itu, berhitunglah mereka dari sektor konstruksinya, misalnya APBD setiap kabupaten itu misalnya total atau kabupaten sekitar 200-300 miliar. Dia hitunglah utang 10%, berarti berapa? Jadi bagi buat ini berapa? Nah, kalau sekarang ini kan tambah banyak nih, karena pada saat setelah 90 itu kan perizinan di sektornya pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya. Akhirnya yang paling berat tuh korupsi ini yang paling canggih. Saya nggak tahu apa jenisnya itu. Sekarang ini kan seperti ini. Pada saat kita membuat semacam master plan kawasan, peruntukan kawasan, itu kan kita tinggal menarik garis sebenarnya. Garis lurus di dalam sebuah peta lokasi. Di sini jalan misalnya tol, maka di sekitarnya ini kan ada yang tahu nih. Awalnya kan ada yang tahu bahwa garisnya itu di sini. Atau pada saat menentukan garisnya ini hanya para pihak tertentu yang bersepakat. Kita nanti bikin jalan di sini. Pada saat sebelum kita bikin jalan dan kita memperkuat untuk penentuan bikin jalan ini, sebelum disahkan di sini udah habis semua. Ini sudah dikuasai orang-orang. Dikuasai, bahkan kadang-kadang Orang-orang tertentu ya kan. kadang-kadang itu sudah sebenarnya di area yang dikuasai pihak tertentu, dan kebetulan pihak tertentu adalah salah satu Jadi yang mengendalikan pemerintahan itu pihak tertentu kan. Iya, Pak? Pak tertentu. menjadi donatur untuk pemenangan kelompok atau seseorang tertentu untuk masuk di dalam proses kekuasaan. Jadi mulai dari tahap perencanaan, membuat desain itu Ini pun yang paling berat ini itu. karena faktor bisa nggak misalnya hanya menentukan ini, kan bisa aja berkilah kita tidak tahu kok tanah di sini punya siapa. Kan nggak bisa dikategorikan korupsi kan, jadinya termasuk dalam itu kan gitu. Padahal di situ sebenarnya mainan sekarang yang paling, makanya mereka nggak ngurusin lagi urusan yang misalnya kontraktor itu urusan yang kecil-kecilan, nah, kan. Ya, ini menarik kan kasus yang tadi disampaikan Bang Subhan, Prof, dan Bang Fahri. Nah, sekarang kita ingin ke Bang Fahri nih. Sebelum kita bicara tentang politik, tentang pemilu dan segala macam. Tapi kan ada korelasi nih antara korupsi dan politik. Seringkali misalnya bagaimana kepala daerah terpilih itu kan tidak murah untuk menjadi seorang kepala daerah. Diawali dengan biaya besar dan segala macam. Tentu orang juga ketika menjadi calon kepala daerah kan akan berhitung. Kira-kira kalau saya mengeluarkan dana sekian, bagaimana cara mengembalikan, jalannya dari mana. Nah, mungkin boleh jadi tadi trik-trik yang disampaikan Bang Subhan bisa jadi seperti itu juga yang bayangan orang kan, Bang Fahri. Artinya lagi-lagi cara untuk orang untuk korup itu bisa dimulai dari berbagai titik sesungguhnya. Iya, tapi titik lemahnya tuh begini ya. Kita lihat dulu, politik transaksional ini kan berbasis siapa? Nah, politik ini kan di hilirnya gitu ya, hilir. Nah, politik transaksional itu berbasis rakyat. Nah, ketika rakyatnya ini membuka peluang untuk itu, maka yang terjadi kemudian adalah mereka berhitung. Nah, berhitung. Jadi berapa yang sudah saya keluarkan untuk investasi politik? Nah, lalu aset-aset apa yang potensial untuk saya manfaatkan ketika saya menjadi seorang kepala daerah, ketika saya duduk menjabat posisi tertentu, sehingga aset investasi yang menjadi aset ini harus dikembalikan. Nah, ini memang dalam kondisi sekarang seperti sekarang ini, saya melihat ada upaya-upaya yang memang sengaja dibangun oleh sebuah sistem untuk melemahkan rakyat. Dalam konteks ini, ketika rakyat lemah, kontrol akan lemah. Nah, ini ya, ketika rakyat lemah, kontrol akan lemah. Kenapa? Karena rakyat tidak akan melakukan kontrol maksimal. Akhirnya mereka-mereka yang berpotensi dengan kekuasaan ini akan melakukan penyimpangan itu. Kenapa? Karena memang pada satu sisi kontrol masyarakat itu melemah. Nah, ini kekuatannya. Jadi sebenarnya ada di masyarakat, ada di publik, artinya kan begini. Jadi kalau publiknya itu kuat, nah,
kita bicara publik, maka kita bicara tentunya civil society. Nah, kalau itu kuat, lembaga-lembaga sosial ini kuat untuk melakukan pemantauan, untuk melakukan pengawasan, maka potensi untuk korup itu akan semakin kecil. Nah, kita katakanlah demikian. Lembaga hukum itu kan gembus juga tuh. Kita lihat pengadilan. Aktor-aktor pengadilan berapa orang? Jaksa juga yang ketangkap. Ya. Karena melakukan transaksi hukum untuk hal-hal tertentu. Menerima suap misalnya. Termasuk ketika kemarin kasus Hakim Agung. Nah, itu kan realitas-realitas yang harusnya dibutiri satu-satu. Kemudian di dalam beberapa kasus di institusi penegak hukum yang lain misalnya. Nah itu juga belum lagi ini di Pemda misalnya, di pemerintah daerah. Hal-hal semacam ini memang harus dipantau. Tetapi yang memantau ini yang sudah lemah gitu kan, memang dilemahkan dari awal, sehingga kekuatannya kebebasan untuk melakukan korup ini semakin terbuka lebar. Gini, saya ingat konsep yang dikembangkan oleh Arief Budiman ya, pakar ekonomi itu, yang menyebutkan begini, bahwa sistem kapitalis di Indonesia, praktik kapitalis di Indonesia itu praktik kapitalis yang ersat. Maksudnya ersat itu begini, kapitalis semu gitu bahasanya, di mana kapitalis semu ini antara kaum kapitalis yang pengusaha, katakanlah, ini berselingkuh dengan kaum birokrat, Kekuasaan. ya kaum kekuasaan. Nah, perselingkuhan antara oligark dengan birokrasi, nah, ini akan melemahkan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh. Tinggi lah kedaulatan tinggi. Nah, ini jadi, dan ini sulit sekali dipantau. Kenapa? Karena kerja-kerjanya tersistem. Bahkan bisa membuat aturan kan sekarang ini. Ya, dengan regulasi yang mereka hasilkan, dengan akhirnya mereka terlindungi. Termasuk regulasi yang baru ini ya Pak Popi ya, infonya kan yang mengenai bahwa koruptor itu bisa dikurangi segala macam, bahkan mendapat inilah remisi kan? remisi itu kan. Nah, kalau memang rakyat itu kuat, ya, maka rakyat bisa menekan kekuasaan. Tapi kan rakyat lemah sekarang ini. Civil society mana yang kuat memantau? Jadi kalau ini kan katakanlah bicara rakyat nih kan lemah. Kalau bicara rakyat lemah itu kan sebenarnya harus dicari apa sebabnya. Kenapa jadi rakyat ini bisa jadi lemah? Apakah karena misalnya persoalan kemiskinan atau segala memang macam? dikondisikan, Bang. Jadi banyak prakondisi yang dihadapi oleh rakyat. Contoh, rakyat dihadapkan dengan persoalan naiknya BBM kemarin. Kemudian rakyat juga dihadapkan dengan persoalan-persoalan naiknya harga-harga bahan pokok. Ini kan persoalan yang disebut oleh Ayahanda Prof. Hadin tadi. Itu persoalan kesejahteraan. Nah, orang, apalagi saat ini, kelas menengah yang mana yang bisa menggerakkan. Nah, yang dilemahkan ini memang saat ini itu kelas menengah. Menengah ke bawah berarti ya? Bukan menengah lah. Kelas menengah justru yang dilemahkan. Kenapa? Karena penggerak untuk melakukan pengawasan yang membangun kesadaran kolektivitas publik itu adalah kelas menengah. Bukan kelas atas. Kelas atas sibuk dengan kenikmatan. Iya, dengan kenikmatan. Yang di bawah sibuk dengan penderitaan kemudian menerima sumbangan negara.
Yang di tengah ini antara mau naik dengan menderita. yang di tengah ini yang menderita sesungguhnya. Nah, ini yang saya katakan, kelas menengah sekarang ini memang sengaja dilemahkan oleh sistem secara politik. Kenapa? Karena bantuan apa yang diterima oleh kelas menengah? Tidak ada. Ya. PNS itu kelas menengah. Apa sekarang tunjangan yang dinaikkan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi sementara satu sisi persoalan-persoalan kesejahteraan, persoalan-persoalan harga sembako saja naik, BBM naik. Padahal harapan kontrol itu ada di lapis menengah itu, ada di lapis kedua itu. Di mana-mana gerakan perubahan itu disponsori oleh kelas menengah. Bang Bahri, ini kan kalau kita simak, ini kan seperti lingkaran persoalan. Satu persoalan rakyat di lapis bawah, di lapis pertama yang kemudian lemah, tidak berdaya kata Bang Bahri tadi. Di lapis kedua misalnya tadi juga tidak mampu melakukan kontrol karena dengan berbagai persoalan dan segala macam misalnya. Pada sisi yang lain ada peran pengusaha yang kemudian melakukan memberikan modal kepada para calon penguasa. Dan calon penguasa juga tidak bisa lepas dari para pemodal karena ketika mereka akan minta dipilih kepada masyarakat yang tadi di level 1, ini kan juga perlu uang. Mereka, nah ini kan ketika politik berbayar mahal ini kan menjadi sesuatu yang kemudian lagi-lagi menjadi persoalan. Kalau kemudian kita berharap misalnya soal kepemimpinan, soal keteladanan untuk anti korupsi dan segala macam, kemudian birokrasi yang bersih dan melayani, agak sulit bayangan kita bisa terwujud ketika lingkaran ini masih tidak bisa kita urai. Ya, lingkaran itu akan terurai kalau memang rakyat paham. Sekarang itu Pak rakyat sudah paham. Ya. Ini kan ngurusin kebutuhan kehidupan keseharian kita aja. setuju di situ, Bang. Udah ini. Orang menerima BLT itu adalah sumbangan kebaikan. Iya. Ya. Padahal sesungguhnya Ini kan bantuan yang mematikan. Mematikan kreativitas berpikir untuk ya termasuk misalnya untuk komunitas misalnya mau politik kan pada saat mau tampil ini kan mulai di 2023 nih ya. Ini 2023 ini kan tahun ini, Bang. Termasuk dulu zaman pergerakan itu kan mahasiswa. Nah, saya memetakan coba kenapa mahasiswa sekarang juga tidak banyak bergerak? Karena mereka juga dijebak. Kalau oleh kondisi itu tadi ya. Zaman Orde Baru ada NKK-BKK ya. Nah, sekarang ini mereka dituntut oleh sistem peraturan bahwa mereka harus lulus paling tidak 4 tahun. Otomatis sempat nggak mereka memikirkan rakyat? ya, jadi mereka sibuk dengan urusan kampus dan kos. Mereka sibuk dengan persoalan-persoalan administratif kampus, sibuk dengan persoalan-persoalan untuk mengejar target kelulusan. Lalu rakyat kemana? Ini KP di sini sediakan nih kayaknya. Gerakan mahasiswa yang diharapkan seperti era dulu nggak bisa lagi. Nggak bisa maksimal. Karena mereka mahasiswa itu tidak lagi memiliki kemerdekaan. Padahal kampus merdeka. Yang dimaksud kemerdekaan itu adalah kemerdekaan berpikir sebelumnya. Kalau sekarang ini kan merdeka dari apa gitu loh. Nah ini lalu melengganglah. Ini memang yang jadi masalah kita ini kan. Ini kemana lagi berharap nih? Melengganglah para pelaku penyimpangan ini kan. Penyimpangan korupsi itu penyimpangan. Ya, betul. Mereka dengan leluasa melenggang. Kenapa? Karena tidak terpantau lagi oleh radar kedaulatan rakyat ini tidak. Jadi orang rakyat kecenderungan menerima itu sebagai bagian dari sibuk kehidupan inilah. Kehidupannya masing-masing. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Nah, banyak orang yang terjebak juga dengan retorika gitu kan. Jargon-jargon anti korupsi, jargon-jargon ini. Tapi ketaatan terhadap jargon-jargon itu sendiri juga. Jadi jargon itu hanya Pelaku korupsi itu dulu pertama kali juga mengucapkan jargon. Ya. Saya anti korupsi. Tapi pelaku. Ya. Coba banyak sekali itu tersimulasi oleh media. Kita bisa lihat jejak rekam mereka ya. Jejak digitalnya masih ada itu. Jejak digitalnya masih ada. Ya. Itu jelas. Nah, seharusnya hal-hal semacam itu kan tradisi itu tuntas. Kalau memang rakyat itu memiliki kedaulatan penuh. Bang Fahri, situasi ini kan harus kita akhiri.
harus ada upaya misalnya ada gerakan bagaimana pendidikan politik kepada masyarakat. Kita sudah masuk tahun politik nih. 2023, 2024, 14 Februari kita akan memilih legislatif, memilih pilpres. Nah, soal kepemimpinan lagi-lagi kan menjadi sesuatu yang penting. Nah, bagaimana kemudian kita ingin memberikan pemahaman? Kita tentu harus membangun optimisme, Bang. Kita masih punya harapan akan lahir pemimpin-pemimpin bagus, pemimpin-pemimpin baik, pemimpin-pemimpin yang kira-kira anti korupsi itu bukan hanya sekedar yang dibilang Bang Fahri, hanya sekedar di mulut lip service saja, tetapi betul-betul misalnya dia anti korupsi. Gini, Nyaman? gini sederhana. Ada panas. Siapa yang dapat mengeluarkan aktor siapa yang dapat mengeluarkan Indonesia dari permasalahan korupsi saja, maka dia layak jadi presiden, kata kamu. Nah, atau kalau ada aktor yang bisa menjabarkan skema tentang Indonesia itu seperti apa? Harusnya orang yang punya proposal gagasan. Nah, gagasan, bukan figur. Iya. Kalau kita Itu bahaya. melihat figur, nanti kita menyesal. Iya. Pasti menyesal. Karena bisa saja figur ini menipu. Nah, saya bisa, mohon maaf, saya bisa tampil ganteng gitu ya. Tampil ganteng, pakai peci, kemudian saya katakan ini agenda-agenda saya. Nanti dibalas senyum, Senyum gitu kan. seolah-olah orang yang paling bagus nih. Seolah-olah menjadi Mahadewa gitu Ya. kan. Nah, apakah ini nanti terjebak dengan figur? Isi kepalanya ini harus kita bongkar. Nah, cuma kan Itu yang kita nih, inginkan. Mbak Marsidi, ini kan menarik nih. Kalau tadi di Pak Prof Hadin kan persoalan lembaga yang mestinya menjadi tali pengekang kuda ini kan. Kuda liar ini kan kalau ada talinya diikat oleh lembaga dengan regulasinya, maka dia tidak akan liar. Nah, kalau ini kan pabrikannya nih berarti masalah. Kan untuk menjadi pemimpin kan pintu masuknya itu kan hanya 2 cara kan yang paling memungkinkan. Kalau pimpinan puncak kan harus melalui partai politik. Menjadi anggota DPR MPR harus menjadi melalui partai politik. Nah, kecuali mungkin menjadi anggota apa? DPD. Atau pilkada melalui jalur independen. Nah, padahal di situ di lembaga politik, lembaga yang mengurusi persoalan calon kepemimpinan, calon pemimpin dan calon-calon ini tadi ini kan mestinya bisa mengeluarkan tokoh-tokoh, menghasilkan figur-figur yang memang memiliki kemampuan untuk menanggulangi persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Idealnya kita bisa berharap seperti itu, Bang. Bisa berharap seperti itu, tetapi kan undang-undang politik kita tidak begitu. Nah, idealnya seseorang itu memang memiliki pemahaman tentang kebangsaan. Nah, maksudnya ini bukan orang, ini lembaga, Figur. lembaga partai misalnya. Iya, Partai ini kan sama dengan perusahaan misalnya. Partai itu Dia harus- memiliki ADART, Iya, memiliki partai aturan itu harus main. mengkader figur-figur kepemimpinan yang jelas, lalu dipublish ke publik. Ini loh figur-figur partai kami dengan apa namanya track record Ya. yang sudah jelas gitu loh. Minimal dari segi moralitas segala Jangan macam. sampai mantan koruptor kemudian difigurkan kembali. Nah, ini kan bahaya. Ya, tapi kan jawabannya kan dia bisa insaf, dia bisa ini. Tidak bisa, Bang. Rakyat itu harus punya catatan hitam. Jadi harus ada proses ya, Bang Fahri. Iya. Seliberal-liberalnya Amerika, ya. Moralitas itu tetap dikedepankan. Coba. Itu sekelas Amerika. Nah, kalau Indonesia gimana nih? Nah, tapi Indonesia ini kan katanya negara berketuhanan yang Maha Esa. Nah, bisa saja korupsi itu bismillahirrahmanirrahim, korupsi. Padahal kalau berketuhanan memberi dan menerima itu kan sama apa Prof? Nah, Kalau misalnya kembali ke persoalan agama kan. artinya memang ada yang salah, kan begitu. Ada Berarti yang kita salah. mungkin krisis, termasuk krisis moral kita berarti kan? Kondisi kita saat Itu ini. yang harus kita suarakan terus, Pak. Makanya ruang ngopi ini Ruang ngopi harus ini menjadi ruang yang tadi saya sepakat. betul. Jadi inilah Heeh. kita ini tugas kita untuk membangun kesadaran kolektivitas masyarakat. Jadi ada pikiran lah, ini kan dulu kan masih artinya masih zaman, bahkan zaman Orde Baru
Jadi begitu orang terkait kasus itu selesai. Iya, Pak Harto yang Ya, itu kan selesai. Sudah Jangan masuk harap. ranking itu Jangan sudah harap. selesai. Selesai dah. Jangan harap. Jadi orang bila kena korupsi sudah kiamat dah. Habis karir. Habis karir. Tapi Nah, padahal belum ada KPK itu kan. iya. Di politik juga sama. Nah, benar. Seperti itu. Nah sekarang ini kan yang membuat itu kan anggota dewan juga yang membuat orang yang sudah kena kasus 5 tahun, setelah 5 tahun bisa lagi muncul. Orang mantan narapidana, Nah, itu. orang yang pernah tipu-tipu bohong-bohong nanti bisa aja jadi calon dan dipilih. Nah itu juga salah satu sebab susahnya kita berulangnya kejahatan. Atau orang lain tidak jera-jeranya melakukan hal yang sama. Berarti individu di partai politik lah yang paling banyak membuat masalah bagi negeri. Seperti itu kan? Memberikan kelonggaran. Tambah. Banyak nih. Memberi kelonggaran kan. Kopinya apa nggak? Kopinya? Jadi kalau pikir memang kita nih sebenarnya melakukan agenda kampanye. Kampanye melawan. Ya, agenda kampanye untuk masyarakat. Ya betul. Supaya masyarakat itu punya framing. Kemudian punya penilaian-penilaian yang optimal terhadap berbagai figur-figur kepemimpinan yang akan muncul. Ini mestinya ini nanti jejak rekam harusnya ini mengundang partai-partai politik ini. Ya. Artinya kita diskusi dengan partai politik, mereka pabrikan pemimpin seperti apa kan mau mereka menjadikan ini negeri ini, daerah ini segala macam. Termasuk mungkin Bang kita akan undang misalnya siapa-siapa yang punya hasrat politik untuk maju nanti. Ya. Kita bicara di sini. Paling tidak ini akan menjadi rekam jejak. Kalau dia terpilih, kita akan tagih janjinya dalam rekam jejak ini. Ini kita belum membicarakan refleksi yang lain, baru dua. Karena tadi kita bicara tentang lingkungan. Nah, misalnya memang kalau persoalan lingkungan itu tidak akan bisa diatasi sepanjang persoalan politik dan hukum ini Karena tuntas. Karena kan persoalan lingkungan ini kan objek. Nah, Objek kebijakan itu lingkungan itu. jadi kalau misalnya hukum tidak tadi tegas, pilih-pilihan, maka kerusakan lingkungan di atas sana pasti tetap terus terjadi. Artinya nanti kita akan bahas lebih jauh. Jadi rupanya bagaimana kemudian ngopi kita kali bicara soal refleksi akhir tahun untuk menuju ke 2023 kita masih kurang waktu sesungguhnya. Iya. Karena ada banyak hal yang 24 jam ini baru soal kasus korupsi karena masing-masing kan punya berkorelasi. Nah, itu kan korupsi yang dibicarakan dengan politik tadi kan sosial politik ini kan baru dalam skala umum ini belum masuk ke dalam yang lebih detail lagi. Misalnya lebih detailnya kalau kita mantan pengusaha, kalau berbicara mengenai orang korupsi, kita bisa menceritakan aturan mainnya seperti apa. Kayak apa, misalnya kita melakukan permainan, kita bisa buka sebenarnya. Dan ini sampai sekarang makin luar biasa sebenarnya. Jadi kita nanti kita agendakan secara khusus, Pak. Oke. Jadi artinya Habis. kita melihat bahwa bagaimana bagaimana pikiran teman-teman di partai politik juga dalam melihat Indonesia ke depan. Indonesia di Indonesia emas tahun 2024 nanti bagaimana? Iya. Nah, ini penting supaya apa? Masyarakat itu tahu paling tidak pikir kalau sebuah institusi itu punya pikiran, punya semacam agenda politik yang mereka paham. Apa yang seharusnya diperjuangkan oleh teman-teman di partai. Hanya itu yang nanti ke depan akan menjadi bahasan kita, Bang Suban, Prof. Hadin, Bang Fahri. Artinya bagaimana kemudian ini akan terus kita bergulir. Bagaimana kemudian tadi kita baru satu tentang korupsi. Hukum dan korupsi. Hukum dan korupsi. Berhubungan dengan soal politik, soal pemilu dan segala macam. Artinya ini akan menjadi bahasan kita selanjutnya. Karena kata Mahatma Gandhi kan dunia itu sesungguhnya cukup untuk semua orang. Tetapi tidak cukup untuk sebagian orang yang rakus. Nah maka ini yang kemudian bagaimana kemudian jejak rekam ngopi ini kita ingin berkontribusi
melahirkan orang-orang yang punya gagasan ketika tampil di 2024, kira-kira seperti itu. Iya, harus didukung sebenarnya, harus diangkat, didukung. Pokoknya orang baik kita akan dukung. Oke, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Prof Hadin, terima kasih Bang Fahri. Sama-sama. Kita nanti ketemu di ngopi berikutnya. Baik, tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran terkait dengan sedikit catatan kita untuk refleksi akhir tahun 2022. Ini berarti berlanjut ke kita akhir tahunnya nih, yang lain. Nanti kita akan lanjut. Jumat. Oke, nanti kita lanjut lagi Prof Hadin. Masih tanggal 30. Masih tanggal 30. Hah? Ya. Nah, Karena 30. Ini berarti kita ngobrol sambil ngopi aja. sambil ngopi, betul. Oke, baik. Kira-kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Sampai jumpa di ngopi berikutnya, ngobrol pinggiran akhir pekan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.